Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi. Setelah sekian lama kalian tidak lihat muka saya yang ganteng ini. Oke, jadi kali ini kita mau buat video reaction lagi. Dan ya seperti biasa video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan ya kita patut bersyukur timnas Indonesia dalam tren yang positif, dimana di pertandingan pertama FIFA Series lawan St. Kitts and Nevis kita berhasil menang 4-0. Dan sebentar malam kita akan lawan Bulgaria. Semoga timnas Indonesia bisa menang lagi. Dan kalau kita menang maka di rank FIFA kita akan ada di posisi 118 FIFA teman-teman. Oke, seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal timnas Indonesia yang lagi dalam tren positif? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malam tadi Indonesia menang besar 4-0 ke atas St. Kitts and Nevis. Ada dua benda saya nak bahaskan. Nombor satu, Jordi Amat sebagai pemain tengah bertahan. Rata-rata peminat bola sepak di Indonesia memang sinonim Jordi Amat ni bermain sebagai center back, tapi malam tadi beliau bermain sebagai defensive midfielder. Apa yang mengejutkan saya, beliau nampak selesa dengan bola. Nombor dua, Ole Romini makin fit, makin sharp. Perlawanan-perlawanan sebelum ni saya nampak Ole Romini ni bermain sebagai striker ataupun second striker. Tapi malam tadi saya boleh cakap Ole Romini bermain di mana-mana posisi menyerang. Kadang-kadang dekat tepi, kadang-kadang kat kanan, kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. Apa yang saya perasan juga, fizikal Ole Romini sekarang dah berubah. Untuk perlawanan seterusnya, Indonesia bakal berdepan dengan Bulgaria pada 30 hari bulan. Adakah korang rasa Indonesia boleh menang lagi? Oke, jadi ya kita bisa menang lah lawan Bulgaria. Walaupun di pertandingan pertama banyak hal yang sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki. Dan itu terlihat sekali di 30 sampai 2 menit awal pertama itu kita sepertinya ditekan oleh St. Kitts and Nevis. Tapi setelah itu kita mampu membalikkan keadaan dan ya hasilnya kita menang 4-0. Dan sepertinya John Herdman juga tidak begitu puas dengan permainan Indonesia di awal babak pertama. Walaupun ya dia tetap sumringah dan tetap tertawa karena kita berhasil menang 4-0. Ya lawan Bulgaria secara peringkat FIFA kita kalah dari Bulgaria. Kemudian secara kualitas pemain pun sebenarnya kita tidak kalah-kalah amat, karena sebagian besar pemain-pemainnya kita itu bermain di Eropa. Dan Bulgaria juga sama. Mereka punya pemain, ada yang bermain di Heerenveen, kemudian ada yang bermain di divisi 2 Liga Inggris dan lain sebagainya. Ya kalau mau dibilang dari lawan sebelumnya, lawan St. Kitts and Nevis, Bulgaria ini lawan yang cukup berat teman-teman ya. Dari 2 pertandingan di tahun 70-an 80-an kita selalu kalah dan imbang. Ya ini mungkin pertandingan ketiga dan bermainnya di GBK. Semoga kita bisa menang. Dengan materi pemain yang ada sekarang, saya pikir kita mampu mengalahkan Bulgaria. Walaupun secara rank FIFA terlampau cukup jauh. Mereka ada di sekitar 84, sedangkan kita di 121. Kenapa 121? Awalnya 120 ya, karena kemarin ada satu negara, saya lupa namanya, itu berhasil menang atau imbang dan menggeser posisi Indonesia kembali ke 121. Nah, kalau kita menang lawan Bulgaria sebentar malam, maka kita akan naik ke 119 atau 118 teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari materi pemain yang diturunkan sama John Herdman ketika lawan St. Kitts and Nevis, memang tanpa Tom Haye dan juga tanpa Sandy Walsh ya, bukan Sandy Walsh tapi Saint Patinama. Ya yang paling urgent, yang paling fundamental itu si Tom Haye. Dia tidak ada di lini tengah, maka diisi sama Jordi Amat dan juga Kelvin Verdong ya. Kemudian di lini depan ada Beckham, Sananta dan juga Ole Romini. Ya not bad lah, Beckham cetak brace, kemudian Ole Romini 1 gol dan Mauro Zylstra 1 gol. Ya semoga sebentar lawan Bulgaria kita bisa menang lagi, dan pastinya akan ada rotasi pemain karena ini lawannya cukup kuat. Berbeda dengan kita lawan St. Kitts and Nevis, pastinya pemain-pemain yang turun di pertandingan pertama sepertinya akan dirotasi, dan pemain-pemain yang akan bermain lawan Bulgaria itu berbeda. Ya kecurigaannya seperti itu, tapi ya apapun itu kita tetap dukung lah. Hadapi timnas Bulgaria di final FIFA Series, Malam tadi Indonesia menang besar. Hadapi timnas Bulgaria di final FIFA Series, John Herdman kini pasang target tinggi. Tak ingin pandang biasa laga menghadapi negara Eropa Bulgaria, John Herdman pasang misi ingin menciptakan sejarah untuk timnas Indonesia dengan mengalahkan negara Eropa di GBK untuk pertama kalinya setelah 69 tahun lamanya. Indonesia sendiri terakhir kali menang menghadapi negara Eropa di kandang adalah pada tahun 1956 saat Indonesia mengalahkan salah satu negara kuat Eropa saat itu,
Yugoslavia dengan skor 5-1. Ingin ulangi kesuksesan tersebut, John Herdman kini bertekad untuk mengalahkan timnas Bulgaria, negara Eropa berperingkat 88 dunia di GBK esok hari. Namun meski demikian, John Herdman harus lebih berhati-hati karena bisa saja ia mengulangi hasil buruk tahun 1973 di GBK saat Indonesia berjumpa Bulgaria dalam laga uji coba yang berakhir dengan kekalahan telak skuad Garuda 4-0. Menarik untuk dinantikan, akankah sejarah baru tercipta atau cerita lama yang justru terulang? Ya, kita harapnya menang ya teman-teman ya, karena kalau sampai menang kita punya peringkat pasti naik lah. Dengan materi yang pemain yang ada sekarang agak sedikit mustahil kalau kita kalah. Walaupun pertandingan pertamanya Bulgaria itu dia membantai habis Kepulauan Solomon atau Solomon Island itu dengan skor yang cukup meyakinkan dan sangat-sangat telak 10-2. Ya, perbedaan kelas pemain, kemudian ya peringkat FIFA dia kalah jauh lah Kepulauan Solomon ya kan. Dan ya lawan Indonesia mungkin mereka agak sedikit kalah. Walaupun kita ada di 121 rank FIFA-nya, tapi secara kualitas pemain kita tidak kalah karena pemain-pemain kita itu cukup mewah dan secara harga pasar pun kita jauh di atasnya mereka. Mereka sekitar 500 miliar, kita ada di 520 atau 70-an miliar lah. Sama-sama 500 miliar, cuma kita lebih sedikit dari mereka. Kalau melihat dari angka-angka itu maka kita bisa bilang Indonesia mungkin menang 2-1 atau 3-1 lah. Kalau kita lihat dari angka-angka itu. Dia tidak lupa Indonesia Raya. Dia menyanyikannya kembali dengan lantang. Elkan Bagot kembali dan langsung jadi starter. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Garuda tampil beda. Dominan sejak awal. Main rapi. Aura menang terasa. Gol pertama datang cepat. Beckham buka skor. Belum reda. Gol kedua menyusul. Oleh Romeni jadi otak serangan. Babak kedua masih satu arah. Romeni ikut cetak gol. Lalu ditutup Zylstra. Skor 4-0. Bersih. Keren. Di belakang Elkan solid, tenang, tegas, tanpa celah. Comeback yang bukan sekadar hadir, tapi langsung berdampak. Sekarang pertanyaannya, dengan Elkan kembali, apakah lini belakang Garuda akhirnya naik level? Saya rasa naik level lah. Kenapa naik level? Karena kita lihat waktu lawan St. Kitts and Nevis itu pertahanan Indonesia sangat-sangat sulit ditembus, solid bahkan. Jay Itzes dan juga Elkan Bagot sama Rizky Ridho di belakang sangat-sangat luar biasa. Ditambah lagi di sebelah kanan ada Kevin Dix dan di sebelah kiri ada Doni Tripamungkas. Kemana Calvin Verdong? Calvin Verdong diplot jadi pemain tengah gandeng dengan Jordi Amat. Ya, dengan hadirnya Elkan, si anak yang lama sudah hilang dan dia kembali, ya lini belakang kita semakin ketat persaingannya. Karena di bangku cadangan pastinya banyak pemain-pemain yang juga berkualitas. Ada Justin Hubner, ada Jordi Amat juga yang posisi aslinya itu center back. Dan ya kemungkinan besar lawan Bulgaria akan ada rotasi besar-besaran lah. Kemungkinan besar. Kalahkan St. Kitts di FIFA Series, debut John Herdman berjalan manis dengan skor 4 gol yang fantastis. Bermain di hadapan publik sendiri, timnas Indonesia seolah ingin membuktikan bahwa era barunya telah dimulai. Dan tak butuh waktu lama, laga baru berjalan 15 menit, timnas Indonesia sukses membuka gol pertamanya di era John Herdman dengan cara yang sangat berkelas. Tampil bak seorang Toni Kroos di era primanya, oleh Romeni sukses mengirimkan umpan vertikal akurat yang sempurna ke arah pertahanan lawan. Beckham Putra yang menerima umpan tersebut sukses menciptakan gol dengan finishing tenang ala-ala seorang striker. Lalu 10 menit berselang, timnas Indonesia kembali mencetak gol melalui Beckham Putra usai menerima umpan kaki kanan dari Ole Romeni. Lanjut ke babak kedua, Ole Romeni yang nampak tak cukup puas dengan 2 asisnya, kini menjadi aktor utama dalam terciptanya gol ketiga. Berawal dari sepak pojok, Ole Romeni sukses ciptakan gol di tengah-tengah kerumunan pemain lawan. Dan untuk gol penutup, timnas Indonesia sukses diciptakan oleh Mauro. Usai menerima umpan cantik Joe Palupesi, Mauro sukses menciptakan gol dengan finishing sempurna khas seorang striker. Skor akhir 4-0 untuk timnas Indonesia menjadi tanda dimulainya era baru skuad Garuda. Ya, jadi kita menang 4-0. Ya, saya sih berharap lawan Bulgaria kita bisa menang lah. Ya, jangan banyak-banyak lah. 2-1, 3-1 kayaknya cukup deh. Intinya menang aja lah, main bagus kayak waktu lawan St. Kitts and Nevis. Ya, udah cukup lah. Main bagus, dapat hasil positif, menang.
Keren sekali itu. Pemain Malaysia ini tiba-tiba jadi pahlawan di mata fans Indonesia. Bukan tanpa alasan, dia dipuji habis-habisan karena satu momen panas di lapangan. Semua bermula saat Malaysia versus Vietnam tahun 2018. Dalam laga itu, Syafiq terlihat menghajar Van Hau dengan pukulan keras sampai terkapar. Kalau ada yang lupa, Van Hau sendiri dikenal pemain yang sering main kasar. Banyak fans Indonesia masih ingat saat dia bikin Evan Dimas cedera parah. Sejak saat itu, tiap lawan Indonesia, gaya main keras Van Hau selalu jadi sorotan. Makanya, momen Syafiq itu dianggap balas dendam. Sampai sekarang, nama Van Hau masih jadi salah satu yang paling dibenci fans bola Indonesia. Ya dia terlalu keras lah, terlalu barbar lah itu orang. Ya salah satu pemainnya kita ini yang ada di layar, teman-teman bisa lihat, Evan Dimas. Ya dulu pernah berjaya, sekarang malah ya semenjak ditekel sama si Dohan Van Hau itu, si kampret itu, ya pemain kita Evan Dimas ini jadi akhirnya ya masa depan jadi suram lah. Semoga si Dohan Van Hau ya cepat is dead juga. Biasanya tenang dan tak banyak bicara, di Prancis Verdong justru berubah menjadi preman di atas lapangan. Dipuji fans Lille karena tampil agresif sepanjang laga, Verdong yang dikenal sebagai bek dingin, tenang, dan jarang meledak-ledak, justru tampil agresif bak preman lapangan yang sukses membuat pemain bintang lawan frustasi. Momen tersebut terjadi pada menit ke-62, saat Mason Greenwood melakukan serangan balik yang sangat berbahaya untuk tim pertahanan Lille. Namun karena sadar pertahanan timnya dalam bahaya, Verdong melakukan professional foul yang sangat krusial. Tackle keras menghantam dan kartu kuning diberikan. Verdong sukses menghentikan serangan balik berbahaya lawan dengan cara yang keras dan agresif, yang mana sukses membuat Greenwood frustasi hingga harus keluar lapangan karena cedera ringan. Berkat pengorbanan cerdas Verdong, Lille sukses mengunci kemenangan 2-1. Rating tinggi ini menjadi bukti betapa pentingnya peran Verdong di laga semalam. Ya itulah, jangan pernah anggap remeh orang yang tidak pernah bicara, yang diam-diam. Ya, satu kali meledak ya seperti Verdong ini. Greenwood pun dihabisi sama dia. Siapa bilang pertahanan terkuat di Asia cuma milik Jepang atau Korea? Sekarang timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Jelang FIFA Series 2026, lini belakang Garuda disebut-sebut jadi salah satu yang paling solid. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, dan Elkan Baggett siap menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Kombinasi bek yang kuat dalam duel udara, disiplin menjaga posisi, dan punya pengalaman bermain di luar negeri membuat pertahanan Garuda semakin menakutkan. Dengan strategi yang disiapkan pelatih John Herdman, lini belakang Indonesia diprediksi bisa menjadi senjata utama tim. Ya lawan St. Kitts and Nevis kita pakai 3 back, Ridho, Jay sama Elkan. Ya entahlah lawan Bulgaria ini apa kita masih akan main dengan skema 3 back atau kita pakai 4 back. Karena kalau kita lihat secara materi pemainnya Bulgaria itu berbeda dengan St. Kitts and Nevis. Teman-teman tahu lah, kualitasnya juga berbeda. Yang pastinya ya John Herdman tidak akan ambil resiko. Dia tidak mau hal yang berlebihan. Pastinya dia mau supaya pertahanan Indonesia tetap solid dan kita bisa memenangkan pertandingan. Kemungkinan besar saya prediksi timnas Indonesia di bawah asuhannya John Herdman lawan Bulgaria itu akan pakai 4 back. Elkan, Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Kevin Dix dan Verdong Siapa bilang pertahanan terkuat? Kevin Dix dan juga Verdong kayaknya ya akan diplot di sisi kanan dan sisi kiri itu. Mungkin kita akan pakai 4-4-2 atau 4-3-3 ya, kita nantikan lah pertandingan sebentar malam lawan Bulgaria. Bikin Juventus frustrasi lagi, Jay Itzes sukses bantu Sassuolo curi poin di Turin setelah 5 tahun lamanya. Kapten timnas Indonesia itu tampil solid saat Sassuolo menahan imbang Juventus 1-1. Bukan cuma sekedar hasil imbang, tapi ini jadi momen penting karena Sassuolo akhirnya sukses mencuri poin di markas si Nyonya Tua setelah penantian panjang selama 5 tahun. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Bang Jay bikin kejutan di Turin loh. Sebelumnya, saat masih berseragam Venezia di tahun 2024, Doi juga sukses menahan Juventus dengan skor 2-2. Selain itu ada juga momen panas di laga Sassuolo kontra Juve kali ini ketika Bang Jay sempat terlibat dorong-dorongan dengan Weston McKennie yang membuat Manuel Locatelli gagal fokus dan eksekusi penaltinya dapat diredam Ari Janet Muric. Nah, setelah performa apik ini, Bang Jay langsung gas ke Indonesia buat FIFA Series bareng timnas. Makanya waktu lawan St. Kitts and Nevis tanggal 27 kemarin, kita punya kapten main bagus karena masih termotivasi, nggak bikin pemain-pemain Juventus itu frustasi. Timnas Indonesia bakal kedatangan 2 talenta muda dari Eropa. Bahkan salah satunya berasal dari Akademi Raksasa Inggris. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, dikabarkan tertarik memproses naturalisasi 2 pemain muda keturunan Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Demian Agustien, pemain Arsenal. gelandang muda yang bermain di Akademi Arsenal FC. Ia dinilai punya potensi besar dan bisa menjadi tambahan kualitas di lini tengah. Selain itu, Herdman juga disebut sedang memantau satu pemain muda keturunan lainnya di Eropa yang dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Langkah ini menjadi bagian dari rencana memperkuat timnas Indonesia dengan pemain diaspora agar bisa bersaing di level internasional. Ya memang kalau kita mau bersaing di level internasional, maka ya sebagian besar dari pemain-pemain ini ya harus pemain yang bermain di luar. Karena kalau kita mau kombinasikan atau katakanlah persentasenya lebih banyak pemain-pemain lokal daripada pemain-pemain yang bermain di luar negeri, ya dengan tuntutan prestasi yang sangat-sangat banyak dari netizen, dari PSSI itu sendiri, maka agak mustahil kalau kita persentase pemainnya itu kebanyakan dari pemain lokal. Karena sekali lagi, sorry to say, bahwa pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal itu masih mentah. Mungkin mereka bagus di klubnya, tapi ketika dipanggil ke timnas belum tentu sebagus mereka bermain di klub. Mungkin ada 1-2 seperti Marcelino atau Rizky Ridho atau Beckham Putra dan lain-lain, mungkin oke. Tapi tidak semua seperti itu. Makanya kalau kita mau bersaing di level internasional, maka kita harus pakai pemain-pemain yang notabene bermain di luar negeri. Ya contohnya seperti Demian Agustien ini pemain potensial. Ya harusnya didekati sama PSSI dan dinaturalisasi selagi dia masih muda dan dia masih punya kesempatan lah untuk memilih apakah dia akan bermain untuk Belanda nantinya atau Indonesia. Jangan sampai dia dipanggil sama Belanda kemudian ya sudah, goodbye. Indonesia tidak dapat si Demian Agustien ini. Ya tapi kalau kita lihat-lihat memang pemain kita banyak di luar negeri dan bukan hanya 1-2 lah. Banyaklah kita punya pemain keturunan yang siap membela timnas Indonesia. Nah, salah satunya Demian Agustien ini pemain yang punya darah Indonesia dan ya kabarnya juga dia tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kesempatan untuk bermain dengan timnas Indonesia. Nah, kalau John Herdman benar-benar serius dan juga PSSI benar-benar serius bawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi, ya pastinya akan ada naturalisasi baru ke depannya. Kita tunggu saja gebrakan apa dari PSSI. Yang pastinya kita tetap dukung timnas dan yang terpenting sponsor malam jangan lupa nonton timnas Indonesia. So, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.